afwan Salihah, Bu Wuri minta waktunya sedikit, mungkin 15 sampai 30 menit ya Salihah yang sudah datang di sini, alhamdulillah. Sudah tepat waktu datang di sini. Untuk bimbingan kali ini, Bu Wuri akan mulai dahulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Salihah, seperti yang sudah Bu Wuri nyatakan kemarin ya Salihah, ada tema khusus ya Salihah ya, kemarin di kelas 7C. Bu Wuri sudah menerangkan sedikit bahwa ada tema khusus untuk bimbingan kita kali ini ya. Baik, coba Bu Wuri akan tampilkan dahulu temanya apa sih yang akan kita bahas. Oke. Sebentar Salihah ya. Masih ada yang terus. Oke. Salihah semua sudah sholat subuh dan sudah sarapan Salihah pagi ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, Salihah yang baru bergabung, silakan bergabung. Bu Wuri sudah rekam, nanti kalau ada teman yang misalnya belum sempat bergabung, bisa menyimak rekamannya, Salihah. Oke, baik. Untuk bimbingan akademik ini, seperti yang sudah pernah Bu Wuri ungkapkan, Salihah, yang sudah pernah Bu Wuri share, bahwa pekan 5 itu adalah pekan kita bimbingan akademik ya. Soalnya kita akan membahas mungkin sedikit tentang tema hari ini dan sedikit tugas dan ulangan dari Salihah ya. Lalu setelah itu kita juga akan Bu Wuri akan juga menginformasikan bahwa bimbingan akademik individu yang ada di pekan 9 ya, Afan. Pekan 9 biasanya itu tidak akan dilaksanakan di kuartal 3 dan 4. Jadi sudah dihapus ya Salihah ya. Mungkin karena keterbatasan waktu tutor dan juga mungkin kebijakan baru dari yayasan ya Salihah, maka pekan 9 Salihah sesuai dengan KBTP akan melaksanakan ujian kuartal ya. Oke, baik. Nah, untuk tema bimbingan kuartal 3 kali ini, Salihah, yaitu strategi membangun growth mindset. Bu Wuri, insya Allah yakin kelas 8 dan kelas 9 tidak asing ya Salihah dengan growth mindset. Bahkan kemarin ya, kalau tidak salah Bu Wuri sudah mempresentasikan sedikit ya di dalam kelas bahasa Indonesia dan kelas literasi. Salihah ya, masih ada yang ingat growth mindset? Videonya Profesor Stella. Masih ingat ya Salihah ya? Iya, betul Salihah ya. Nah, growth mindset itu nanti akan kita coba gali di sini. Alhamdulillah itu pas sekali dengan video kemarin ya. Oke, apa itu growth mindset? Defining growth mindset. Yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog yang bernama Carol Dweck adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan itu dapat berkembang melalui apa, Salihah? Melalui usaha, latihan, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Ya, bagaimana cara kita menempuh growth mindset ini? Coba kita amati beberapa strategi yang dipresentasikan di mindset model growth ini ya, growth mindset-nya, atau pola pikir yang terus berkembang. Coba kita lihat next slide. Nah, di sini Salihah nomor 1, Salihah yang bisa Salihah tempuh untuk mencapai tujuan growth mindset ini adalah mengubah cara berbicara. Ya, Salihah, apa itu maksudnya? Self-talk, positive self-talk ya, harusnya positive sini ya, di depannya positive self-talk. Di sini kita diajarkan untuk mengganti pikiran atau kata-kata negatif ke yang lebih positif. Misalnya bagaimana Salihah? Misalnya kalau Salihah mulai berpikir, saya tidak bisa melakukannya, silahkan mulai sekarang diganti menjadi, saya belum bisa melakukannya, namun saya akan berusaha lebih keras dan belajar. Gitu ya Salihah? Dan hal ini nantinya akan membantu membangun keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang. Gitu. Jadi ketika Salihah
Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan misalnya, ditanyakan saja, namun jangan pernah merasa tidak bisa ya Salihah ya. Oke, itu adalah satu cara atau strategi nomor satu yang bisa kita terapkan ketika kita ingin mengubah mindset kita. Yang kedua adalah menghargai proses, bukan hanya hasil ya. Jadi misalkan Salihah di kuartal misalkan 1 ya atau kuartal 2 kemarin mendapat misalnya 20 besar gitu ya. Lalu di kuartal ini kuartal 3 alhamdulillah mendapat 18 besar gitu misalnya. Nah, itu sudah merupakan suatu kemajuan dan hasil yang bagus. Jadi hasil yang bagus itu bukanlah selalu mendapat skor yang bagus, misalnya bukanlah harus mendapat top scores ya yang ada di kelas. Namun selama Solihah itu lebih baik daripada kemarin dan berkembang ya, berkembang lebih baik, kemampuan analisanya lebih baik, kemampuan dalam memahaminya lebih baik, itu merupakan suatu yang bagus, suatu yang baik yang patut diapresiasi ya Solihah. Di sini silahkan fokuskan perhatian pada upaya yang dilakukan, bukan hanya pada hasil akhir. Misal berikan pujian ya Solihah sebagai orang tua, sebagai kakak, Solihah bisa memberikan pujian ketika adik atau putra-putri kita nanti misalnya berhasil ya dalam suatu usaha, ketekunan, maksudnya berhasil berkembang. Ya, entah itu hasilnya mungkin masih gagal, tapi kalau bisa berkembang itu berarti cukup bagus ya Solihah. Dan bukan hanya pada nilai atau pencapaian. Jadi intinya musuh terbesar Solihah atau saingan terbesar Solihah itu bukanlah teman-teman sekelas, namun diri Solihah sendiri. Jadi Solihah sendiri itu melawan rasa malas sih terutama itu yang paling itu problem buri juga ya. Melawan rasa malas itu bagaimana? Dan itulah sebenarnya musuh terbesar kita atau saingan terberat kita, yaitu rasa malas dalam diri kita. Rasa tidak ingin bergerak ya, tidak ingin move on. Stay in a safe zone yang kita sendiri. Dan kita tidak mau berkembang, kita tidak mau mencoba untuk berproses. Nah, itulah yang menjadi masalah. Ya, Solihah. Jadi saingannya bukan teman kita sekelas, bukan teman kelas sebelah, tapi adalah diri kita sendiri ya. Yang pertama tadi positive self-talk, yang kedua menghargai proses, yang ketiga menghadapi ya kegagalan sebagai kesempatan belajar Solihah. Menghadapi kegagalan sebagai kesempatan belajar, maksudnya adalah kita diajarkan untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir, namun sebagai bagian dari proses belajar. Dan setiap kegagalan memberikan pelajaran berharga tentang apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana cara melakukannya dengan lebih baik di masa depan. Gitu ya, Solihah. Jadi di sini berarti kegagalan itu merupakan evaluasi kita untuk lebih baik lagi ya, Solihah. Jadi kalau ada kegagalan itu bukan berarti kita oh ya udah kegagalan tidak apa-apa, itu proses belajar. Tidak hanya itu ya, tapi kita jadikan juga sebagai evaluasi. Saya silakan diperbaiki kekurangannya, kegagalannya. Nah, disertai dengan doa pastinya dan harapan bahwa ke depannya hasil yang diterima akan lebih baik ya Solihah. Perkembangan yang didapat akan lebih baik. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik konstruktif. Itu ya. Umpan balik yang konstruktif itu yang bagaimana? Umpan balik atau feedback yang membangun sangat penting untuk perkembangan growth mindset. Daripada memberi kritik yang hanya berfokus pada kesalahan, berikan umpan balik yang mengarah pada solusi dan bagaimana cara meningkatkan kinerja. Nah, contohnya ketika kita ingin mengatakan tugas ini salah,
Lebih baik katakan saja tugas ini bisa diperbaiki dengan memeriksa kembali langkah-langkah ini. Yang kelima, mendorong tantangan dan upaya yang terus-menerus. Ya, dorong untuk selalu mencari tantangan dan mengambil langkah-langkah kecil untuk berkembang. Dengan menerima tantangan baru, siswa atau individu akan merasa terstimulasi untuk terus belajar dan berkembang. Jadi, yang keempat, memberikan umpan balik atau istilahnya apa ya, komentar positif yang membangun, konstruktif itu yang membangun ya. Dan yang kelima itu mendorong tantangan dan upaya yang terus-menerus, yaitu selalu mencari tantangan gitu ya, Salihah ya, untuk terus maju gitu ya. Untuk tantangan, Salihah, tidak perlu tantangan yang ekstrim, tapi Salihah pilih saja tantangan yang sekiranya Salihah bisa handle gitu ya. Misalnya Salihah agak kesulitan misalnya di dalam misalnya literasi gitu ya. Nah, literasi itu Salihah bisa berlatih mencari soal-soal literasi. Nah, itu kan juga merupakan mencari tantangan untuk bahan evaluasi, untuk bahan berkembang ya. Mencari soal-soal yang sekiranya Salihah bisa kerjakan, latihan terus-menerus. Nah, itulah berarti kita sudah melakukan upaya yang kelima ya. Lalu, yang keenam, yaitu membangun tujuan jangka pendek yang dapat dicapai. Oke, baik. Jadi, ketika Salihah ingin menggapai growth mindset ini, yaitu buatlah tujuan jangka pendek yang dapat dicapai. Misalnya, sholat tahajudnya ditambah rakaatnya, atau zikir paginya dirutinkan, zikir sorenya dirutinkan. Itu sudah cukup ya, Salihah. Sudah merupakan tujuan pendek yang positif, jangka pendek yang positif ya. Lalu yang nomor 7, modelkan growth mindset melalui perilaku. Nah, bagaimana? Maksudnya adalah bagaimana Salihah menghadapi tantangan, kegagalan, kesulitan, serta bagaimana Salihah terus berusaha dan belajar untuk memperbaikinya. Jadi intinya, dalam perilaku Salihah pun tidak harus dalam belajar di sekolah gitu ya, di homeschooling gitu ya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Salihah belajar memasak, ya masak nasi goreng. Nah, itu pun juga Salihah bisa mengaplikasikan growth mindset di situ ya, Salihah. Misalnya kemarin masak nasi goreng saya kurang bawangnya. Misalnya sekarang saya tambahkan bawang sedikit biar misalnya aromanya lebih sedap, lebih harum gitu ya. Nah, itu boleh diaplikasikan ke kegiatan sehari-hari. Yang kedelapan, gunakan bahasa yang mendukung. Jadi, hindari menggunakan bahasa yang mengarah pada label tetap, seperti kamu pintar atau kamu tidak bisa melakukan ini. Sebagai gantinya, silahkan ganti dengan kamu telah bekerja keras dan itu sangat terlihat. Atau, ini adalah langkah yang bagus, lanjutkan usaha ini. Jadi, otak kita kalau disugesti seperti ini, insya Allah bisa akan terus memicunya untuk terus berusaha, ya misalnya ya, untuk melanjutkan usaha tersebut, untuk melanjutkan perkembangan tersebut. Oke. Lalu yang ke-9 dan ke-10 seperti ini terakhir, Salihah. Yang ke-9 adalah fokus pada pengembangan diri. Oke, jadi seperti yang tadi Bu Ri bilang di poin kedua atau ketiga tadi ya, Salihah, bahwa musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya. Walaupun orang lain, misalnya teman lain itu dapat 100, ya, Salihah, itu tidak akan pengaruh kepada nilai kita, tidak akan pengaruh pada rapot kita. Yang muncul di nilai Salihah, itu nilainya siapa, Salihah? Nilai kita sendiri. Ya, betul. Nilainya Salihah sendiri, nilainya Bu Ri sendiri gitu ya. Jadi, lebih baik fokusnya diproyeksikan atau diarahkan ke diri sendiri. Ya, aku bisa nggak sih menggapai misalnya
saya ingin matematika nanti naik satu skor aja gitu ya, naik satu skor aja. Nah, itu sudah cukup baik Solihah. Solihah targetkan hal tersebut. Dan yang nomor 10 adalah ciptakan lingkungan yang mendukung gitu ya. Jadi um, ciptakan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan mindset ini. Dan ini bisa merupakan atmosfer yang aman untuk mencoba, tempat untuk bertanya, dan budaya yang menghargai kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Nah, ini ada yang menarik Solihah dari Reels YouTube yang pernah Buri tonton dari seorang yang alumni ITB yang sekarang sedang menempuh S2 di Belanda kalau tidak salah ya. Nah, beliau ini bilang, beliau masih muda, umur 29, 30 ya, adik kelasnya Buri ya. Beliau pun bilang bahwa rahasia belajar saya itu salah satunya ya. Jadi sebelum ujian, Solihah tuh tentukan harga paling tinggi gitu. Maksudnya gimana ya? Pokoknya saya harus 100. Target saya 100 gitu ya. Misalnya Solihah mau ulangan misalnya IPA gitu. Bismillah target saya 100 gitu ya sebelum ulangan gitu. Nah, nanti Solihah hasilnya insya Allah itu secara ajaib ya, insya Allah. Masya Allah ya, dengan izin Allah pasti itu tidak jauh dari 100. Misalnya kalau turun pun 80, 90 gitu ya. Paling maksimal itu 978 gitu ya. Nah, kenapa? Karena otak itu dia disugesti untuk target saya 100. Akhirnya belajar yang rajin, menganalisa dengan baik soalnya. Ya, tidak lupa juga beribadah dengan baik, berdoa dengan baik ketika sebelum ulangan. Dan itu dipraktekkan oleh si alumnus ITB ini ya berkali-kali. Jadi ulangan 100, targetnya 100, kalaupun turun itu tidak jauh dari 100. Dia tuh selalu di paling kecil dia bilang itu 80 gitu ya. Jadi tidak jauh dari 100. Bayangkan saja kalau saya lihat targetnya gini, yang penting lulus, yang penting KKM gitu ya, 75. Nah, dia itu menamakan angka di bawah target kita itu angka error. Nah, gimana kalau angka errornya itu di bawah 75? Solihah bayangin ya. Di bawah 75 berapa Solihah? Bisa 50, bisa 40 ya. Nah, mulai sekarang Solihah ganti mindsetnya, bukan memaksakan, bukan terlalu mempush atau terlalu menekan diri kita sendiri, tapi kita itu menargetkan agar kita ada sasarannya, ada sasarannya kalau kita tuh belajar memanah yang harus kita panah gitu, yang harus kita tuju gitu ya misalnya. Nah, kalau Solihah targetnya 75, terus angka errornya jatuh turun jauh gimana ya? 40 atau 50, naudzubillah gitu ya. Nah, itu merupakan sesuatu pasti yang disesali nantinya ya. Nah, jadi ketika Solihah setiap ulangan mulai sekarang silahkan tentukan target 100. Tidak mengapa, itu bukan satu penekanan ya, tapi itu merupakan suatu sugesti bagi otak kita. Nah, karena otak kita tuh ajaib, Masya Allah ya. Dia tuh salah satu ciptaan Allah yang paling unik. Kita kalau disugesti dengan positif, pasti otak kita itu juga mensugesti seluruh badan kita positif. Gitu ya. Jadi dia akan memerintah tangan, memerintah organ-organ lain dengan positif juga. Misalnya kamu harus 100, ya kamu harus percaya diri kamu 100 gitu ya. Seperti itu. Tidak mengapa angka errornya turun, tapi kan sedikit, tidak jauh dari 100. Ya, itu sudah dibuktikan dengan si alumnus ini. Jadi tidak sangat memungkinkan ya bagi Solihah untuk mempraktekkannya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Harapan yang tercapai dari siswa dalam pengembangan growth mindset ini ya, Solihah, yaitu tambah tekun dalam usaha. Ya, lalu yang kedua, motivasi untuk belajar. Yang ketiga, kemampuan mengatasi kegagalan dengan positif. Lalu yang keempat, kemandirian dalam belajar.
Yang kelima, pengembangan kemampuan sosial dan emosional. Yang keenam, percaya dirinya meningkat. Yang ketujuh, pencapaian akademik yang lebih baik. Lalu yang kedelapan, kepuasan diri, kepuasan terhadap diri sendiri, ya. Karena kalau kita benci kepada diri sendiri itu juga bahaya, soalnya ya. Yang kesembilan, memperbaiki sikap terhadap kegagalan. Yang kesepuluh, tadi hampir sama dengan poin pertama, yaitu meningkatkan ketekunan. Dan ini adalah sumber yang bisa Solihah, ini ya, bisa Solihah search nanti di internet, Solihah ya. Oke, baik. Ada pertanyaan Solihah mengenai growth mindset ini? Insya Allah tidak ada, Bu. Tidak ada, Solihah? Oke, di sini ada kelas 7, 8, dan 9. Baik, mungkin bisa mewakili teman-teman lain Solihah ya, karena Bu Wuri sudah memberi pengumuman. Sebentar. Baik, silakan Solihah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita mungkin ada waktu 3 menitan lagi atau 5 menit, boleh ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, Solihah mungkin Bu Wuri boleh bertanya untuk Naila Solihah. Solihah sudah mengerjakan semua ujian? Solihah? Tinggal lagi Ustazah. Oh iya, tinggal apa Solihah? Beberapa ini lagi ya, beberapa pelajaran yang belum ya. Oke, Bu Wuri catat ya, tunggu ya. Oke, naam. Berarti sekitar 80% sudah dikerjakan, Solihah? Ya, Ustazah. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan kelas 7, Thoroya dan Zahwa? Sudah mengerjakan, Solihah, ujiannya, ulangannya? Belum, Ustazah. Belum, Solihah? Oke. Bagaimana dengan Thoroya? Thoroya sudah, Solihah? Sudah mengerjakan? Thoroya? Thoroya sudah mengerjakan, Solihah? Oke, kira-kira 20% ya tadi. Oke, bagaimana dengan kelas 3? Solihah, tadi siapa Solihah? Sausan, Zafira, dan Zahra. Bagaimana? Ujiannya sudah dikerjakan? Karena masih ada tinggal 3 mapel lagi, Ustazah. 3 mapelnya saya. Bagaimana dengan tadi siapa saya? Zafira, Zahra? Zahra tinggal 2 lagi kalau nggak salah. Tinggal 2 ya. Berarti ya sekitar mungkin ya 50% mungkin ya soalnya ya. Kalau dihitung rata-rata dengan teman yang lain. Oke. Ulangan 1. Nah, kalau ulangan sudah, kuis sudah dikerjakan Solihah, kuis 1, 2 untuk Sudah. kelas sudah ya? Sudah ya? Oke. Oke, baik. Lalu Solihah, apalagi ya? Ada yang masalah mungkin atau problem yang dihadapi selama pembelajaran kita di kuartal 3 ini dari pekan 1 ke 5? Silakan Solihah, mungkin suara Bu Wuri tidak bisa didengar dengan baik ataupun materinya kurang jelas dalam menjelaskan Bu Wuri ya. Silahkan, ada yang ingin dikeluhkan? Allah aman-aman aja, Bu. Aman, Susan? Oke, baik. Bagaimana dengan yang lain, Solihah? Zahra, Zafira, terutama yang kelas 9 ini, Solihah? Belum ada problem? Aman, Ya.
Oke, baik. Kalau tentang administrasi mungkin boleh disampaikan juga sekalian. Misal modulnya belum sampai atau bagaimana? Ada masalah? Tidak, Ustazah. Tidak, Solihah ya. Kalau kartu bimbingan sendiri sudah diisi, Solihah, kartu bimbingannya? Oh, Belum. belum ya? Kalau belum, nanti akan Bu kirimkan lagi nanti mungkin ya. Boleh dicetak lagi dan setelah itu kartu kontrol ya, bilangnya kartu kontrol apa ya, Solihah. Kartu kontrol ini nanti Bu kirimkan lagi sekaligus ininya ya, Solihah. Sekaligus rekamannya. Oke, baik. Adila, selamat bergabung, Solihah. Adila sudah mengerjakan semua ulangan mata pelajaran? Belum, Bu. Belum ya, Solihah? Oke, baik. Guri, izin catatnya. Kalau untuk kelas 1, Solihah, Suraya dan Zahwa, sudah dikerjakan kuis-kuisnya? Sudah ya? Oke. Oke. Ada masalah di pembelajaran Buri, misalnya suaranya kurang jelas atau pembelajarannya tidak jelas, silahkan Solihah. Ada yang ingin disampaikan keluhannya? Oke, Buri sambil mencatat Solihah ya. Tidak ada, Solihah? Kalau tidak ada, untuk Naila, silakan Naila. Oh iya, Naila ya, ini Solihah ya. Pengiriman file materi tambahan IPA. Oh, oke, Solihah. Kelas 8 ya, Solihah ya. Baik, nanti Bu Uri sampaikan di data ya, Solihah. Pengiriman materi IPA. Oke, baik. Lalu ada lagi, Solihah? Mungkin dari administrasi. Oh iya, dari Bu Uri mungkin ada yang kurang. Nah, untuk Solihah kelas 9, ini intermezzo lagi ya, Solihah. Untuk kelas 9, ini Bu Uri stop record ya.